Kita jangan pernah berpikiran kalau sekarang kita mendapatkan hasil 50.000, kalau kita tambah belanjaan kita, maka kita bisa mendapatkan hasil lebih dari 50.000. Jangan gunakan prinsip seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan diberi kehidupan yang penuh berkah. Amin. Kali ini saya ingin berbagi tips ya, tentang kenapa ya harga sayuran setiap harinya nggak pernah habis. Jadi kita cek dulu ya, ini punya saya sendiri. Nah, bisa dicek sisa dagangan sayuran saya. Pertama, tinggal jagung 2, tinggal terong 2, ada juga wortel 4, timun 2, ketela 1, bumbu pecel sama cabai. Jadi ini kosong ya, ini payung. Nah, jadi kenapa setiap harinya ya sayuran kita itu nggak pernah habis. Nah, ini cek dulu ya, kelihatan. Nah, ini dia setiap harinya punya saya. Untuk yang di bawah ya, sisanya kita lihat dulu sisanya apa aja. Ada sirih ya, kresek, ada mantel sama karung biasa ya. Yang kedua, ini bukan sisa dagangan ya, ini kentang dikasih pelanggan tadi. Alhamdulillah rezeki. Pertanyaannya, kenapa harga sayuran kita itu selalu tersisa banyak? Nah, pertama ya, penyebab pertama yang membuat sayuran kita itu selalu tersisa banyak, terkadang itu dari faktor ekonomi masyarakat, dari faktor ekonomi pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus pintar-pintar mengukur kemampuan belanja pelanggan. Caranya gimana? Caranya kita harus melihat situasi lokasi kita jualan. Di lokasi kita itu kita lihat ya, anggaran pekerjaan itu sedang sepi apa rame. Kalau misalnya sepi, maka kita harus kurangi belanjaan kita. Kalau misalnya lokasi kita itu anggaran pekerjaan itu rame, maka kita harus bisa, kalau sesuai permintaan bisa ditambah silahkan. Jadi intinya ya, kita harus pintar-pintar mengukur yang namanya belanjaan. Kenapa ya? Karena saya sendiri ya dari dulu sering mengalami hal itu. Cuma karena saya tidak bisa membaca lapangan, tidak bisa membaca kemampuan belanja pelanggan, tidak bisa melihat situasi anggaran pekerjaan yang ada di lokasi, akhirnya punya saya selalu tersisa banyak. Tapi setelah saya mencoba, saya mencari solusi bagaimana caranya sayuran itu selalu bisa habis setiap harinya. Jadi saya melihat kondisi dulu, melihat situasi dulu. Kalau situasi sepi, kita lihat kemampuan pelanggan, kemampuan belanja pelanggan itu sampai berapa. Maka dari situ kita bisa mengukur berapa belanjaan kita untuk pulakan sayur ke pasar. Jadi ini penting ya, jangan hanya memandang hasil. Kita tanpa melihat anggaran, tanpa melihat situasi anggaran di lokasi kita tidak mungkin bisa dapatkan hasil kalau kayak gitu. Karena apa? Karena dalam 1 tahun pasti yang namanya anggaran ada sepinya, ada ramenya. Jadi kita harus pintar-pintar membaca situasi kondisi yang ada di lokasi kita sendiri. Nah, yang ketiga, ketika situasi sedang rame ya, maka kita jangan terlalu bangga ya, jangan terlalu gembira karena situasi
ekonomi atau situasi anggaran pekerjaan yang ada di lokasi kita itu sedang ramai, maka kita nggak boleh yang namanya gembira, bahagia, senang. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya hasil ya, hasil itu hitungannya dengan kalkulator, beda dengan rezeki ya. Kalau rezeki itu sudah hal pasti, hal mutlak yang memang sudah dari yang di atas. Tapi kalau penghasilan bisa dihitung lewat kalkulator. Kita jangan pernah berpikiran kalau sekarang kita mendapatkan hasil 50.000, kalau kita tambah belanjaan kita maka kita bisa mendapatkan hasil lebih dari 50.000. Jangan gunakan prinsip seperti itu, karena saya sudah menggunakannya. Dan pada akhirnya imbasnya tidak baik buat kita sendiri. Jadi intinya kita belajar membaca situasi, kondisi yang ada di lokasi kita. Jika anggaran pekerjaan itu rame, maka kita mampukan belanja sesuai dengan kemampuan belanja pelanggan. Kalau misalnya situasi anggaran pekerjaan yang ada di lokasi kita, maka kita kurangi juga jika yang namanya anggaran pekerjaan yang ada di lokasi kita itu berkurang. Karena apa? Karena yang namanya pelanggan sudah menghitung pemasukannya berapa, harus belanja berapa. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk semua pedagang sayur ya semuanya. Karena ini berdasar dengan pengalaman saya selama 15 tahun lebih berjualan sayur di sini. Sejak tidak ada sama sekali pedagang sayur yang masuk sini. Hanya 4 orang dulu. Sekarang sudah lebih dari 36 orang. Ada 37 orang kalau tidak salah. Jadi intinya seperti itu, harus bisa pandai-pandai membaca situasi dan kondisi anggaran yang ada di lokasi kita. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.